Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan kita tim Berkarya Kreatif di acara Berburu Takjil bersama berguru dalam taklim dan jalinan silaturahmi. Pada kesempatan hari ini kita akan membawakan tema yang berjudul Asiknya Lebaran yang diisi oleh Bapak Sofa Nurul Huda. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sapa pemateri kita terlebih dahulu, yaitu Bapak Sofa Nurul Huda. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana ini puasanya? Lancar, Alhamdulillah lancar. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Syawal, artinya mengakhiri bulan Ramadan ini. Alhamdulillah lancar semua ya, sehat semua. Sehat. Maaf Bapak, hari ini Bapak puasa? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah puasa. Ngomong-ngomong, THR udah ready apa belum, Pak? OTW. OTW. Alhamdulillah. Semoga nanti habis dari sini ya, insya Allah dapat THR. Amin. Nah, kan puasa udah hampir selesai nih Pak. Sebentar lagi Lebaran. Menurut Bapak, makna atau arti Lebaran itu apa sih? Bicara tentang Lebaran, bicara tentang Idul Fitri, kan sebelumnya kan kita Ramadan dulu nih, 1 bulan penuh. Kalau di dalam Islam itu 1 bulan itu kan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Nah, itu terjadi khilafiyah tapi tidak apa-apa. Nah, bicara Ramadan ini, ya, saya mau cerita dulu ada obrolan antara sahabat dan Rasulullah. Nah, kan, sahabat ini sudah senang, ini sudah puasa selesai, sudah mau selesai, kemudian bergembira. Terus Nabi Muhammad itu nanya gini, seandainya kalian tahu betapa besarnya pahala yang didapat saat Ramadan, pastilah kalian akan meminta setahun penuh itu adalah bulan Ramadan. Setahun penuh itu malah pengennya Ramadan, tidak mau ditinggalkan Ramadan. Seperti ini. Mbak Melody, Mbak Bianca itu kan sekolah nih. Supaya tahu uang sakunya sehari berapa? 10.000? 15 ya. Oke, sehari 15.000. Nah, kemudian ada mungkin saudara Mbak Melody, saudara Mbak Bianca yang jauh datang ke rumah ya, saudara jauh datang ke rumah 1 bulan penuh menginap di rumah. Setiap hari kalau Mbak Melody itu pamitan sama saudara itu terus dikasih uang saku. Biasanya hanya dikasih 15.000, sekarang dikasih 150.000. Gimana perasaannya? Seneng nggak? Seneng. Setiap hari seperti itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan hari Minggu pun begitu. Tidak sekolah pun dikasih 150.000. Kira-kira pendapat Mbak Melody sama Mbak Bianca ini, kalau itu suruh memilih, dikasih uang saku 150.000 per hari itu hanya 1 bulan saja, atau pengennya 1 tahun penuh? 1 tahun penuh. Nah, itulah. Makanya jauh-jauh hari itu Nabi Muhammad itu pernah memberikan gambaran pada sahabatnya. Seandainya kalian tahu betapa besarnya pahala yang didapat saat Ramadan, pasti kalian akan meminta setahun penuh itu Ramadan. Tapi di sini Nabi Muhammad itu tidak mengutarakan secara keseluruhan itu pahala yang didapat. Kemudian takutnya nanti malah umat Nabi Muhammad ini tidak kuat menjalankan Ramadan setahun. Terus tadi terkait Lebaran Idul Fitri. Suatu hari Nabi Muhammad setelah sholat Idul Fitri itu tiba-tiba
amin, amin, amin hingga 3 kali. Ya kan? Idul Fitri itu. Terus apa yang terjadi? Dan sahabat bertanya, ya Nabi, tidak ada hujan, tidak ada mendung, ujuk-ujuk, tiba-tiba, apa ujuk-ujuk tiba-tiba, Nabi jenengan kok amin amin gitu kan? Sebanyak berapa kali? 3. 3 kali. Ada apa? Wahai sahabatku, jamaah waktu itu kan. Tahukah kalian? Tidak tahu ya Nabi, ya memang belum saya tahu. Nah, tadi Jibril itu datang setelah kita sholat Idul Fitri. Kemudian Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Ya Nabi, tolong aminkan doa saya. Sekarang kira-kira kalau yang berdoa itu adalah Jibril, malaikat Allah, yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih Allah, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Hampir 99% atau bahkan 100% pasti dikabulkan. Tuh kan? Tahu nggak apa doanya? Apa itu Pak? Doanya yang pertama adalah, ya Allah, yang Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima pahalanya orang berpuasa anak yang durhaka kepada orang tua. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad amin. Makanya ketika lebaran, ketika anak merantau jauh, yang misal ke Jakarta, itu ketika lebaran sudah datang, jauh-jauh dari tempat rantauan pasti pulang. Disempat-sempatkan pulang bertemu dengan orang Tua. untuk memohon maaf, untuk kalau di kita yang sungkem, ya kan? Itu yang pertama. Atau kalau orang tuanya sudah tidak ada, pasti anak itu datang mudik dan menziarahi makam, betul, makam orang. Itu yang pertama. Doa yang kedua adalah, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa dan ibadah selama Ramadan, yaitu kepada istri, pasangan suami istri yang tidak saling memaafkan. Nah, ini bagi bapak ibu guru, ya kan, yang sudah memiliki pasangan. Kalau kalian masih sekolah, ya, belum memiliki pasangan. Nah, tetapi ada yang ketiga. Ketiga ini termasuk Mbak Melody dan Mbak Bianca dan teman-teman yang lain juga termasuk golongan yang ketiga ini. Tadi golongan pertama juga termasuk ya orang tua ya. Kalau golongan kedua belum termasuk, belum punya suami. Kalau yang ketiga ini juga termasuk golongan ketiga. Apa golongan ketiga ini? Ketika Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima pahalanya orang yang puasa, yang beribadah di bulan Ramadan, yaitu orang yang tidak saling memaafkan sesama saudara muslim. Makanya ketika Ramadan itu orang-orang muslim saling minta maaf gitu. Nah, tadi kalau dari kisah tadi kan Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, itu kan tidak ada mustahil untuk berdusta. Walaupun saat itu orang-orang sekitar, jamaah sekitar kan nggak melihat Jibril. Tapi mungkin enggak kalau Nabi Muhammad itu berdusta? Tidak mungkin. Yang berdusta itu ya kelas 7A, 7B, 8A, 8B, dan akhir sebagainya. Sebenarnya yang berdusta ya. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nah, itu terkait Idul Fitri, saling memaafkan. Tuh. Nah, terus apa lagi? Apakah menurut Bapak itu satu lebaran itu semuanya harus baru, seperti baju baru, sepatu baru gitu Pak? Wah, ini fenomena sampai saat ini kan, lebaran itu kalau bagi anak-anak harus baru, ya kan, sepatu baru. Tapi yang kita akan tadi, kalau
Kalau yang cewek juga jilbab baru modelnya seperti apa gitu kan. Nah, pada dasarnya kalau semua serba baru itu hanya motivasi tersendiri agar peserta didik, anak yang masih belajar itu ada motivasi selain pahala nih. Wah, nanti kalau anak SD misalnya, puasa, nanti tak belikan baju Berarti puasa. berarti kayak reward gitu. Nah, betul, seperti reward atau istilahnya hadiah kan ya, Hadiah. hadiah dari orang tua. Tapi pada hakikatnya kan puasa itu ketika menjelang Lebaran kan tidak harus baru. Ada nantinya kalian ada di fase mikir. Mikir itu gini, saya secara pribadi itu tidak butuh baju baru ini baju. Saya sudah ada di fase itu, Pak. Gitu ya. Baju saya ini 2 tahun yang lalu ini bahkan ya kan. Nah, jadi ada fase di mana suatu saat akan mikir Lebaran tahun ini ada yang lebih penting, ya kan, tidak hanya sekedar baju baru. Nah, karena Ramadan ini kan yang penting kan puasanya, Ramadannya. Intinya apa sih puasa kan? Nah, kalau semua baru ya itu hanya untuk reward, dorongan, motivasi bagi peserta didik yang mungkin ya levelnya masih anak TK, SD itu. Kalau kalian kan udah besar nih, ya besar. Tapi ngomong-ngomong masih mendapatkan THR tidak dari saudara-saudara? Masih ya. Butuh banget tuh, Pak. Masih THR. Itu tadi tidak harus baru semuanya. Ramadan ini kita itu hatinya bersih, kembali suci, kembali seperti bayi yang baru lahir, dan hatinya sudah tidak apa yang istilahnya tidak ada dosa lagi, ada pemutihan gitu. Iya, udah suci. Ya, suci karena puasa ini kan melatih kita. Puasa ini adalah ibadah yang istilahnya abstrak. Kita tidak tahu, mungkin teman-teman itu di belakang layar itu semua orang sebanyak ini itu kan, apakah mereka puasa semua? Puasa apa? Ya kan? Pokoknya ini puasa semua, puasa. Apa kita bisa kamu puasa, kamu itu yang gendut itu nggak puasa. Oh, belum tentu. Justru yang gendut itu puasanya rajin. Pak, itu kurus itu puasa terus, Pak. Oh, siapa tahu dia karena kekurangan gizi saja. Gitu. Jadi puasa ini abstrak. Kita pernah wudhu 3 kali kumur, yang keluar dua kali. Nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini puasa Ramadan ini momen kita beribadah, hanya kita dan Allah lah yang tahu. Itu. Terus untuk meminta maaf kadang-kadang kita harus menunggu Lebaran terlebih dahulu, Pak. Padahal kita dianjurkan untuk segera meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan yang bagus. Kita itu ada hubungan yang namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita sebagai individu ya, sebagai Mbak Melody, sebagai Pak Sopa, sebagai Mbak Bianca. Ada hubungan yang namanya vertikal hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah. Ada juga yang namanya hablum minan nas. Hubungan horizontal. Hubungan Pak Sopa dengan Mbak Melody, dengan Pak Sopa dengan Mbak Bianca, Mbak Bianca dengan Mbak Melody dengan teman-teman yang di belakang layar ini, semua itu adalah hubungan sama manusia. Nah, di dalam hubungan ini kita akan manusia sosial sebagai manusia. Al-insanum ma'ruf manusia itu tidak lepas dari salah dan lupa. Kadang kita salah. Kalau salah kepada Allah, kita langsung beristighfar. Kapanpun, dimanapun, suatu saat itu kita selalu bisa. Tetapi tadi pertanyaannya, apakah kita meminta maaf itu harus nunggu Lebaran dulu? Ya, tidak harus juga kalau sama manusia. Tidak harus nunggu Lebaran dulu. Kenapa? Kalau dulu mungkin bisa jadi iya. Kalau bedanya dulu dengan sekarang, Mbak. Dulu misal Mbak Melody mempunyai salah dengan Mbak Bianca. Dulu belum ada itu alat komunikasi yang namanya HP, WhatsApp, ya kan? Atau untuk telepon belum ada. Dulu orang-orang tua dulu ternyata saudara-saudara jauh. Aslinya di sini misalnya, kemudian merantau ke Jakarta,
ke Surabaya, sampai ke luar Pulau Jawa itu kan. Kapan mereka pulang kita kan nggak tahu. Pulangnya ketika Lebaran. Nah, momen ketika ketemu ini dimanfaatkan untuk meminta maaf. Makanya apa ya benar kita meminta maaf kepada saudara sama manusia itu harus menunggu Lebaran. Kalau dulu bisa jadi iya. Tapi seiring berkembangnya teknologi kan nggak harus. Ya kan? Mau Mbak Melody dimanapun berada, Mbak Bianca dimanapun berada, selama kita memiliki HP, selama HP itu ada kuota, saya punya masalah, ya WA, via telepon. Kan bisa, tidak harus nunggu Lebaran kan? Karena kita tahu bahwa kita nggak tahu nih kapan umur kita atau kapan kita suatu hari akan dipanggil oleh Allah. Jadi kita manfaatkan teknologi, tidak harus nunggu Lebaran. Kita memiliki salah, minta maaf. Tuh. Boleh dong cerita sedikit tentang kebiasaan Bapak pada saat Lebaran? Nah, kebiasaan Lebaran. Kalau terutama Pak Soba itu sudah pernah Lebaran di berbagai daerah, di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Gimana aja itu, Pak? Pernah di Palembang, di Padang, kan? Itu terus di Jambi juga pernah, kan? Di Sumatera, ya saya sudah pernah di sana. Nah, tapi pada hakikatnya kebiasaan Lebaran itu kalau yang Pak Soba alami itu biasanya setelah sholat Idul Fitri kita meminta maaf kepada tetangga-tetangga dulu, ya kan? Tetangga-tetangga dulu. Kenapa harus tetangga, kerabat, orang tua? Karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 itu ada itu terangannya. Coba, ada yang mau baca surat An-Nisa ayat 36? Tidak. Artinya saja, kan? Artinya saja. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, orang yang sedang dalam perjalanan, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, ini di sini ini adalah di Al-Quran sudah merangkan. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua. Nah, kalau habis Lebaran kita secara individu itu langsung orang yang pertama kali kita minta maaf itu kepada siapa? Orang tua. Kan orang tua kadang ya. Kalau di rumah itu karena itu selalu minta maaf dulu kepada orang tua. Nah, setelah orang tua siapa? Kerabat, betul. Kerabat itu ya saudara kita, kakak kita, Pak D, Bu D, Pak Le, kan gitu. Nah, kemudian ada di sekitar kita mungkin berbuat baik kepada tetangga. Tetangga ini tidak hanya tetangga dekat saja, tetapi Al-Quran juga sudah merangkai tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Terus teman sejawat sesama peserta didik, sesama kelas 8A, 8B, 7A, 7B, semua dimintai maaf. Orang tua di sini juga, misal peserta didik di sini, orang tuanya siapa? Ya bapak ibu di rumah, bapak ibu guru. Sempatkanlah, misal di kelas kan ada wali kelas ya, wali kelas. Mohon maaf, kan di WA saja kalau belum sempat sowan ke bapak ibu guru, datang. Belum sempat datang ke rumah bapak ibu guru, wali kelas, ya WA. Kebiasaan Pak Sofa dulu pernah itu kalau sudah selesai Lebaran kepada orang tua, itu Pak Sofa sama teman-teman itu, betul, itu yang budaya kita yang mungkin belum apa itu ya, tidak banyak dulu. Dulu itu ayo rame-rame kemana? Ini bisa jadi nanti Mbak Melody yang kadang teman-teman di belakang layar semua ini
diajak soan ke ya kelas bapak ibu guru yang terdekat. Nah, jangan ke rumah Pak Sopa. Kenapa Pak? Sekolah nggak di rumah. Nah, ya lanjut. Kan ada tuh Pak yang ngomong kalau 1 hari sebelum Lebaran kita boleh puasa setengah hari, itu benar atau salah? Nah, ini juga dulu memang pernah sempat gitu ya. Pak, ini gimana ini besok Lebaran? Boleh nggak sih hari ini puasanya setengah hari? Waduh, kalau seperti itu Pak Sopa juga mau dong, kan puasa setengah hari. Kalau secara fikih itu tidak ada puasa setengah hari. Puasa setengah hari itu hanyalah puasa latihan, gitu kan? Untuk anak kecil. Betul, anak kecil yang belum balik itu setengah hari ya silahkan. Nah, kenapa kok terjadi ketika menjelang Lebaran, Pak? Itu tadi sempat disinggung, apakah harus baru semua? Nah, ini berkaitan nih. Kadang kan besok mau Lebaran itu 2 atau 3 hari kan mengajak keluarga untuk kemana, ke kota belanja, ya kan, ayo ke Solo, ayo ke Semarang, ayo ke kenapa? Tak belikan baju baru. Nah, kalau perjalanan ini kan kita sebagai musafir, kadang orang tua itu nggak tega melihat putra putrinya di dalam perjalanan jauh mungkin nggak kuat puasa, makanya ya udahlah Dibatalin. Nah, buka puasa ini kita musafir. Tapi Bapak Ibu guru kalau musafirnya itu belum sesuai ketentuan untuk berbuka, ya tidak membatalkan. Orang tua itu kalau hanya ya 30-40 kilo itu belum memenuhi syarat. Tapi kalau 30-40 kilo itu bagi anak SD, anak TK itu kok udah kasihan, ya kan panas-panas. Mau diajak beli baju baru malah lemas itu kan. Orang tua ya udah memperbolehkan untuk berbuka. Nah, itu boleh setengah hari. Kalau di dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan puasa setengah hari. Ya. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk penonton di rumah agar lebarannya lebih menyenangkan, lebih bermanfaat dan lebih berkah gitu. Ya, lebih menyenangkan ya. Tapi kalau menyenangkan ini di belakang layar ini udah menyenangkan semua nih. Udah pada dapat THR belum? Udah dapat THR belum? Udah. Belum. Menyenangkan ini udah dapat THR menyenangkan. Nah, ini terkait bagaimana kita menjadi orang yang jangan lupa bahagia, jangan lupa menyenangkan. Tapi sebenarnya konteks dalam filosof antara bahagia dan senang itu terjadi perbedaan, ya kan? Ada gini tentang konsep kebahagiaan. Kalau senang kan hanya sebentar. Contoh, senang itu kan Mbak Melody dapat THR dari orang tuanya 500.000. Amin. Senang enggak? Senang. Tapi itu hanya sebentar. Mbak Bianca dapat THR dari saudaranya 200.000 aja. Senang enggak? Senang, tapi itu hanya sesaat, sebentar. Beda dengan bahagia. Bagaimana kita Lebaran ini bahagia? Saya kembalikan kepada konsep kebahagiaan itu. Kita kembalikan ke dalam hati. Di dalam filosof itu begini. Kalau Mbak Bianca, Mbak Melody ingin bahagia 1 jam aja, tidur, dapat 1 jam tidur, dah bahagia. Rasa capek hilang, ya kan, habis bantu orang tua capek tidur 1 jam, ya bahagia. Kemudian ada lagi, jika engkau ingin bahagia 1 hari penuh, itu silakan mancing. Iya, tapi di sini artinya adalah silahkan melakukan hobinya, ya kan? Hobinya apa? Baca novel. Udah sehari aja nggak bantu orang tua, baca novel aja. Ada yang hobinya, Pak, saya hobinya scroll TikTok, Pak. Ya udah sehari dari subuh mau maghrib mau subuh lagi scroll TikTok aja. Ya udah nggak ada yang mengganggu, ya kan? Paketannya habis gimana? Nah,
Nah, itu hobinya apa? Hobi kalian apa ya udah di apa itu dilakukan dalam sehari itu pasti bahagia. Kemudian jika ingin bahagia 1 tahun, habiskan uang tabungan kalian, habiskan uang tabungan orang tua. Orang tua punya sawah jual, ya. Habiskan dulu. Itu hanya satu tahun. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin bahagia seumur hidup? Tips ini seperti halnya ketika lebaran. Bagaimana ingin bahagia seumur hidup, yaitu senantiasa membantu orang lain, ya kan? Orang yang lebih membutuhkan. Seperti tadi di dalam surat An-Nisa ayat 36. Bantu anak-anak yatim, mungkin tetangga-tetangga kita, ya kan? Orang-orang tua yang tidak mampu. Kita bantu orang-orang ini itu kita akan bahagia seumur hidup. Tidak hanya 1 jam sehari atau 1 tahun, tetapi seumur hidup. Ada kepuasan batin. Apa kepuasan batinnya? Yaitu membantu orang lain. Membantu orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu. Baiklah, ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Sementara itu mungkin semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, terutama kita juga akan berpisah dengan Ramadan antara sedih dan senang, ya kan? Tetapi yang ingin Pak Sofa sampaikan, marilah kita berdoa semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di Ramadan tahun depan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja dari Pak Sofa. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara Berguru Takjil pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih untuk Bapak Sofa sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara Berguru Takjil pada pagi hari ini. Kami minta maaf jika ada perilaku dan tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mewakili seluruh tim jurnalis mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,